Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gofta Syafa Mumtaz, NPM 18040420006, jurusan Ekonomi Syariah, nomor absen 19F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Selvia Nuriasari, MEI. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Jadi, yang pertama adalah pengertian sistem keuangan. Nah, sistem keuangan itu apa sih? Sistem keuangan itu adalah tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Nah, tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, teman-teman, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Kemudian, lanjut lagi teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari tentang sistem keuangan, sekarang ada sistem keuangan Islam. Nah, keuangan dalam Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dari penafsiran para ulama terkait sumber-sumber wahyu tersebut. Struktur keuangan Islam dalam berbagai bentuknya telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Wah, Masya Allah, sangat lama ya teman-teman. Pengertian sistem keuangan Islam ini adalah suatu sistem keuangan yang mempertemukan pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen dan produk yang sesuai dan berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri sistem keuangan Islam. Ciri-ciri sistem keuangan Islam ini, teman-teman, yang pertama adalah harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. B. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. C. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. D. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal, artinya menyeluruh ya teman-teman, bukan sekedar pada satu kelompok saja, tapi universal pada seluruh dunia. Islam itu terbuka. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. F. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. H. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. I. Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Kemudian yang terakhir yaitu sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Oke, selanjutnya ada prinsip sistem keuangan Islam. Prinsip Islam dalam sistem keuangan itu yang pertama adalah kebebasan bertransaksi. Namun tidak bebas begitu saja, harus dilandasi dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi dengan didasari dengan akad yang sah. Ya. Kemudian yang kedua, bebas dari maghrib di sini bukan waktu maghrib, tapi bebas dari gharib ya, itu tidak pasti. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Kemudian yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga, yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Baik, selanjutnya yaitu, ini poin pentingnya ya. Apa sih yang membedakan prinsip keuangan syariah dan prinsip keuangan konvensional atau secara umumnya? Jadi di sini yang pertama ada larangan bunga atau riba. Jadi dalam prinsip keuangan syariah yang paling mendasar itu memang larangan bunga atau riba.
Jika dalam ekonomi konvensional menerapkan prinsip bunga, maka di ekonomi syariah justru bunga itu dilarang. Karena adanya bunga itu termasuk perbuatan riba yang dilarang oleh ajaran Islam. Seperti teman-teman tahu ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada larangan ketidakpastian. Nah, jadi setiap transaksi atau akad yang kita jalankan hendaklah itu bersifat pasti. Jadi tidak ada yang tidak pasti. Ketidakpastian itu menimbulkan keraguan ya teman-teman, menimbulkan salah satu pihak yang merasa digantungkan mungkin. Kemudian nomor 3 ada resiko profit and loss sharing ya. Nomor 4, etika investasi. Investasi di industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol, perjudian, dan hewan-hewan terlarang itu yang haram tidak dianjurkan. Jadi mau investasi kita itu suka sama suka dan memang sudah sepakat, tapi kalau objeknya atau ya objeknya yang dijadikan barang itu adalah haram atau dilarang, maka transaksi tersebut hukumnya haram. Kemudian yang kelima adalah aset real. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Sifatnya harus nyata ya, bukan sifatnya harus nyata dan transparan. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah konsep memelihara harta. Maaf ya, itu tertutup bacaannya konsep memelihara harta. Nah, jadi dalam menggunakan harta itu memang manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Manusia juga di sisi lain harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Orientasi kita sebagai orang muslim dalam harta itu tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia teman-teman, tapi juga kebahagiaan akhirat. Jadi bagaimana harta yang kita punya itu bisa berkembang dan bisa menolong kita kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, ada ketentuan secara syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta. Makanya, ini di sini ada dijelaskan. Yang pertama adalah tidak berlebihan atau boros dan tidak kikir. Jadi dalam memelihara harta, itu kita sebagai umat Islam sangat tidak dianjurkan untuk boros. Kemudian yang kedua, menunaikan infak dan sedekah. Nah, inilah yang dimaksud dengan mencapai kebahagiaan akhirat dengan harta, yaitu senantiasa menjalankan infak dan sedekah. Kemudian membayar zakat sesuai ketentuan. Membayar zakat tentu wajib ya teman-teman. Jadi kalau sampai kita tidak membayar zakat, tentu berdosa. Yang nomor 4 adalah memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Memberikan pinjaman tanpa bunga juga merupakan suatu perbuatan baik teman-teman. Apabila ada saudara kita yang membutuhkan pinjaman, maka hendaklah kita meminjami tanpa ada bunganya. Jadi tidak merugikan dia, tidak menyusahkan orang tersebut. Yang kelima adalah meringankan kesulitan orang yang berhutang. Nah, lagi-lagi di sini Islam mengajarkan kita untuk perhatian lah terhadap muslim lain. Jadi berbuat baik pada muslim lain. Kemudian di sini ada hadis teman-teman, barang siapa membuka bagi dirinya satu pintu minta-minta, yakni membiasakan diri meminta-minta meskipun belum benar-benar terpaksa, niscaya Allah akan membukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, dari perawinya di sini sudah sahih ya teman-teman. Jadi konsep melihara harta dan dalam mencari harta, kita juga dilarang untuk meminta-minta. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Jadi hendaklah kita itu memberi, bukan meminta-minta. Tapi di sini dalam garis bawah yaitu kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada hal-hal yang membuat kita melakukan suatu hal yang dilarang karena terpaksa. Tapi kalau kita masih punya tenaga, masih sehat dan masih bisa untuk bekerja keras, maka Islam sangat menganjurkan kita untuk bekerja keras. Baik teman-teman, yang nomor selanjutnya adalah akad dan transaksi. Nah, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada akad tabarru, yaitu akad perjanjian. Yang kedua ada akad tijarah
Compensational contract adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan. Seperti bahasanya ya, compensational, jadi bersifat ada kompensasi. Sedangkan yang kata baru tadi itu gratuitous contract, ini perjanjian yang tidak mengharapkan imbalan, jadi hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada prinsip sebagai karakteristik dasar yang harus menjiwai transaksi dalam segala bentuk perniagaan, yaitu yang pertama adalah larangan riba, mencatat dalam transaksi non tunai, dan takaran timbangan yang adil. Nah, dalam transaksi ini ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Jadi dalam bertransaksi itu harus tahu bahwa riba itu dilarang, ya, larangan riba. Yang kedua, mencatat dalam transaksi non tunai. Transaksi non tunai itu maksudnya seperti kredit ya, teman-teman, seperti hutang yang ada penangguhan nanti. Jadi hendaklah itu dicatat, mencatat dalam transaksi non tunai. Nah, hendaklah ada pihak ketiga sebagai juru tulis. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ya, sepertinya itu ada bahwa hendaklah ada juru tulis sebagai penulis untuk suatu transaksi yang non tunai. Karena apa? Karena dikhawatirkan ada namanya manusia lupa atau ada perdebatan, sehingga kalau ada catatannya tentu itu akan sangat membantu. Kemudian takaran yang adil. Nah, sekarang ini banyak sekali ya teman-teman kita jumpai banyak timbangan yang dilebihkan, dikurangi. Nah, itu sebaiknya kita sebagai pedagang muslim menjauhi hal-hal seperti itu, karena itu dapat merugikan pembeli dan merugikan diri sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada instrumen keuangan Islam. Instrumen keuangan Islam ini terbagi menjadi 3. Ya teman-teman, secara garis besarnya ya. Jadi dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada akad investasi, akad jual beli atau sewa menyewa, dan ada akad lainnya yang akan saya jelaskan nanti ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah akad investasi. Nah, kelompok akad ini adalah yang pertama yaitu mudorobah. Nah, pasti sudah nggak asing lagi ya teman-teman, mudorobah itu apa? Mudorobah itu adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudorib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan. Nah, jadi di sini sudah ada kesepakatan di awal ya, bahwa persenannya sudah ada antara pihak sohibul mal atau pemilik modal dan pihak mudorib yaitu pengelola modal, sehingga nanti hasilnya bisa dibagi rata. Nah, bagaimana apabila terjadi kerugian? Nah, di sini dalam mudorobah apabila terjadi kerugian maka hanya ditanggung pemilik dana atau ditanggung oleh sohibul mal sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari mudorib itu. Jadi kalau bukan dari sisi kelalaian mudorib, maka sohibul mal itu bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Yang B, musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah akad kerjasama atau ya syirkah ya, seperti kita pernah dengar, yaitu kerjasama yang terjadi antara pihak pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu kalau di dalam musyarakah, kalau ada kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Ya, yang membedakan musyarakah dan mudharabah ini, kalau di musyarakah itu bentuknya mitra, jadi antara dua orang yang sama-sama memiliki modal, dan modalnya itu mungkin bisa jadi sama jumlahnya atau berbeda, nanti itu akan menentukan nisbahnya masing-masing. Maksudnya menentukan apabila terjadi kerugian, bagaimana cara pertanggungjawabannya ya. Kemudian ada sukuk. Sukuk ini adalah obligasi syariah, yaitu surat hutang yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada saham syariah. Saham syariah ini sama seperti saham namun produknya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini maaf teman-teman, sepertinya tulisannya tidak terlihat ya.
Jadi instrumen keuangan Islam selanjutnya ini ada murabahah dan tadi ada murabahah dan akad, apa tadi yang terlewat ya teman-teman? Ini ada sedikit kesalahan di PPT-nya. Yang selanjutnya yaitu yang tadi itu akad sewa menyewa ya teman-teman. Yang tadi itu akad sewa menyewa. Ini yang ini tadi. Ini itu maksudnya akad sewa menyewa. Jadi akad sewa menyewa di sini ada akad murabahah dan ada ijarah. Ijarah itu akad yang berbentuk upah. Jadi kita mengambil keuntungan dari pemeliharaan barang tersebut. Oke, teman-teman, lanjut. Di sini masih dalam instrumen keuangan Islam, yaitu akad lainnya selain akad investasi dan akad sewa menyewa tadi. Akad lainnya yang pertama adalah sorf, yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang B, wadi'ah. Wadi'ah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai utang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan tersebut diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. D, wakalah adalah jangka pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak yang lain. E, kafalah, yaitu perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran hutang atas suatu pihak atau pihak lain. F, hiwalah. Hiwalah ini adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak pertama al-muhil kepada pihak lain, yaitu al-muhal alaih, atas dasar saling mempercayai. Kemudian yang terakhir ada rohan, yaitu sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman aset. Kalau teman-teman tahu ya, rohan itu gadai, sama seperti gadai. Jadi dia menggadaikan asetnya untuk meminjam uang tunai. Oh iya nih teman-teman, ada qardul hasan yang C tadi belum muncul, yaitu pinjaman yang mensyaratkan adanya imbalan, yaitu waktu pengambilan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Nah, di sini ada transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang ini dapat dikelompokkan menjadi 3, ya ini teman-teman, yaitu perdagangan yang dilarang meliputi jenis barang atau zatnya. 2, perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau objek dagangnya. Dan yang ketiga, perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. Nah, transaksi yang dilarang itu di sini yaitu semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang diharamkan Allah, walaupun ada kesepakatan ya teman-teman, walaupun sepakatnya kayak apa, tapi kalau objek atau yang ditransaksikan itu haram, maka tidak bisa, karena itu tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad, yaitu salah satunya adalah harus halal. Kemudian selanjutnya transaksi yang dilarang adalah riba. Riba secara jelas dalam Al-Quran telah dijelaskan ya teman-teman, ini bisa dilihat. Larangan riba ini tidak hanya berlaku untuk agama Islam, namun ternyata umat Yahudi juga melarang pengambilan bunga atau riba, baik dalam Old Testament atau perjanjian lama maupun undang-undang Talmud ya. Dalam kalangan Kristiani pun ada ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga atau riba, karena memang teman-teman riba ini benar-benar nggak ada akhlak. Kemudian yang selanjutnya itu penipuan. Nah, penipuan ini sebagaimana dalam Quran surah 2 ayat 42, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Sangat berdosa sekali teman-teman menipu orang itu. Kemudian perjudian. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah 90 ya,
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya ada gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya, teman-teman. Gharar ini terjadi apabila ada incomplete information, ada miskomunikasi antara pihak satu dan pihak yang lain yang bertransaksi. Nah, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada juga pihak yang dirugikan. Dapat terjadi pada 5 hal, yaitu kuantitas, kualitas dan harga dan waktu transaksi. Selanjutnya ada monopoli. Nah, monopoli ini mungkin udah gak asing lagi ya teman-teman. Alasannya dilarang monopoli itu sama dengan larangan penimbunan barang atau ihtikar. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Nah, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yaitu menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dalam pasar tersebut dan mengambil keuntungan yang tinggi untuk dia sendiri. Benar-benar ini egois. Maruk. Kemudian ada ihtikar, yaitu penimbunan barang. Nah, penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sama seperti monopoli tadi ya teman-teman, sedikit perbedaannya. Kemudian yang dilarang selanjutnya adalah bai'an najisi, yaitu rekayasa permintaan. Nah, bai'an najisi ini termasuk dalam kategori penipuan atau tadlis karena merekayasa permintaan, di mana seorang pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli lain tertarik dan membeli barang tersebut. Ini benar-benar licik sih teman-teman. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa ada maksud untuk membelinya. Masih di transaksi yang dilarang, yaitu swap. Yang selanjutnya ada ta'alluq, yaitu penjual bersyarat. Terjadi apabila dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya suatu rukun yang harus terjadi dalam akad, yaitu objek akad. Jadi ta'alluq ini aneh ya teman-teman. Jadi dia menjual sesuatu dengan syarat. Misalnya A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Atau A bersedia menerima pesanan B asalkan C dapat memenuhi pesanan A. Apa ini, ada syarat-syarat? Syaratnya ya dilarang. Selanjutnya ada bai al-inah, yaitu pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Kemudian ada jual beli dengan cara talaqi ar-rukban. Contohnya bai al-inah ini adalah A menjual kredit kepada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya untuk mendapatkan barang. Maksudnya tujuannya bukan untuk mendapatkan barang itu, tapi untuk mendapatkan keuntungan lain, yaitu uang tunai yang lebih. Sedangkan yang pihak B tadi mengharapkan kelebihan pembayaran. Wow. Talaqi ar-rukban itu adalah jual beli cegat. Biasanya kita menjumpai hal ini di pedesaan ya. Ada masyarakat petani desa yang ingin melakukan penjualan ke pasar, sering sekali dicegat oleh orang-orang kota dan dibeli di tengah jalan, di mana orang desa tersebut tidak tahu harga asli pasar, sehingga orang yang mencegat itu bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Padahal harusnya harganya tidak semurah itu. Nah, di sini benar-benar mereka meraup untung yang banyak, sedangkan para penjualnya dirugikan dengan harga yang murah. Ada hadisnya tadi teman-teman. Oke, yang terakhir adalah peran dan tujuan sistem keuangan Islam. Apa sih tujuannya sistem keuangan Islam sampai ada gitu? Jadi tujuan utama sistem keuangan Islam adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.